Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad kali ini terkait membahas suatu ceramah dari seorang guru besar ya terkait dengan vaksin gitu ya. Nah, sebetulnya pertanyaannya memang vaksin COVID-19 ini untuk siapa ya, untuk siapa dan apa alasannya dan apakah bermanfaat buat mereka gitu ya. Coba kita akan dengarkan tayangan video berikut ini. Vaksin itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau mak itu bisa diwakilkan. Belak-belakan saya sudah berdiskusi dengan ketua tim ya, yang ditunjuk presiden untuk masalah vaksin ini. Karena memang dia bersama saya, beliau bersama saya waktu itu juga tahun 2005 kami di masalah polio, sekarang di masalah COVID ini. Ya, jadi guru besar kita mengingatkan bahwa memang vaksin seperti polio itu hukumnya wajib, gitu ya. Jadi rekan-rekan yang belum sempat memvaksinasi putra-putrinya ya dengan polio, mohon untuk segera divaksinasi. Apa simpulan kami? Satu, orang yang punya penyakit jangan divaksin. Titik. Nah, ini yang menarik ini. Orang yang memiliki penyakit tidak divaksin. Sekarang kita bicara mengenai vaksin COVID. Penyakit seperti apa yang dimaksud? Orang yang punya penyakit jangan divaksin. Titik. Kenyataannya sekarang ini ditakut-takuti. Kamu pegawai, kamu tidak vaksin, tidak taat. Ini logikanya saya sampaikan. Misalnya orang punya darah tinggi, orang punya kencing manis, orang punya penyakit jantung, disuntik vaksin, tidak apa-apa memang. Tapi vaksin itu tidak akan bekerja dengan baik dalam tubuhnya. Ulangi, tidak akan kerja dengan baik dalam tubuhnya. Nah, ini yang menjadi satu keprihatinan kita semua terkait dengan COVID-19 ini. Kenapa? Karena COVID-19 ini dia bisa memaparkan dirinya pada siapapun, ya, baik yang memiliki komorbid penyakit tadi itu ataupun yang tidak memiliki komorbid. Dan dampaknya memang berbeda. Risiko kejadian kematian atau risiko terjadinya gejala berat itu lebih tinggi pada rekan-rekan kita yang memiliki komorbid. Yaitu apa? Penyakit jantung, kencing manis, obesitas, hipertensi, dan selanjutnya. Gitu. Nah, artinya ketika COVID ini, virus penyebab COVID SARS-CoV-2 akan terpapar kepada mereka, apakah ada perlindungan buat mereka? Itu sebetulnya vaksin itu justru dibuat ya untuk melindungi mereka yang memiliki komorbid sebetulnya. Tapi mengapa guru besar kita mengatakan justru tidak bermanfaat? Nah, kita bisa mungkin berspekulasi bahwa mungkin guru besar kita belum melihat datanya. Ya, jadi platform vaksin yang kita gunakan yang modern saat ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, menggunakan yaitu bagian dari virus seperti misalnya vaksin mRNA, ya, terus vaksin AstraZeneca itu bagian dari virus, ya, bukan virus utuh. Atau menggunakan virus utuh seperti misalnya Sinovac, yaitu menggunakan virus utuh, tetapi virusnya bukan dilemahkan, dimatikan materi genetiknya sehingga hanya cangkangnya saja. Dia sebetulnya tidak lagi bisa bereplikasi dalam tubuh manusia setelah dia diinjeksikan ke kita ketika program vaksinasi. Nah, artinya apa? Tidak ada alasan sebetulnya ini jadi suatu berbahaya. Kecuali yang dimaksud oleh guru besar kita adalah ketika terjadi gejala akut. Jadi bukan hipertensi langsung tidak boleh divaksinasi atau diabetes atau penyakit yang tidak boleh divaksinasi, bukan. Yang tidak divaksinasi atau sebetulnya lebih tepat ditunda adalah ketika muncul gejala akut. Jadi misalnya nih dia memiliki komorbid, ya, komorbid di mana tekanan darahnya lagi tinggi saat hendak divaksin. Nah, bukan berarti tidak boleh, tapi ditunda sampai tekanan darahnya mulai stabil lagi. Karena apa? Karena vaksin ini malah justru diprioritaskan buat mereka yang lansia tentu, dan tentu lansia yang juga mungkin memiliki komorbid atau usia muda yang memiliki komorbid. Gitu. Karena apa? Karena mereka lah yang akan mendapatkan gejala lebih parah gitu ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sekali lagi, jangan membuat diagnosa masing-masing, datang ke pusat vaksinasi dan tanyakan ke dokter yang ada di tempat apakah mereka layak divaksinasi hari itu juga gitu ya. Itu yang mungkin rekan-rekan perlu ketahui. Karena untuk memproses vaksin dibutuhkan tubuh yang sehat tanpa penyakit. Dan menurut ilmu kedokteran ada namanya herd immunity. Nah, sebelum kita ke arah bahasan mengenai herd immunity, kalau kita lihat dari data yang ada, sebetulnya orang-orang yang
memiliki komorbid tadi itu, ketika mereka divaksin, ternyata apa? Data dari Chile, data dari Israel, dan juga data dari Inggris misalnya, itu di mana mereka sudah memiliki program vaksinasi yang cukup tinggi, yang cukup banyak yang mereka vaksin, terbukti terjadinya penurunan risiko terjadinya gejala berat COVID antara mereka yang divaksin versus orang yang belum divaksin, ya, komorbid yang belum divaksin. Artinya apa? Artinya walaupun mereka memiliki komorbid, mereka masih mampu memunculkan imunitas, gitu ya. Itu yang rekan-rekan perlu pahami, gitu ya. Jadi kita harus melihat angkanya bahwa ternyata mereka masih mampu untuk memunculkan imunitas. Nah, itu sebabnya kita harus melihat datanya juga. Cukuplah 40 sampai 67% orang yang divaksin. Artinya 33% tidak akan divaksin. Paham? Nah, ini menjadi satu bahasan yang menarik juga ya. Kalau kita bicara mengenai herd immunity, ya, ketika kita bicara angka 70% itu dengan banyak asumsi memang. Asumsinya efikasi vaksin harus 100% gitu. Tapi sekarang karena efikasi vaksin jarang yang sampai 100%, seperti vaksin mRNA pun 95%, maka kita harus melakukan disebut dengan targeted immunity. Jadi terutama kita fokuskan pada lansia, kepada orang-orang yang memiliki komorbid supaya mereka terproteksi gitu ya, karena juga masalahnya kita memiliki stok vaksin yang terbatas. Ya, demikian rekan-rekan sekalian, dengan semangat kita tentu semangat keagamaan juga, Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, kul hatu burhanukum in kuntum shadiqin, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul hatu burhanukum in kuntum shadiqin, ya. Allah katakan itu. Artinya apa? Katakan, ya, tunjukkan bukti kalau Anda berkata benar. Jadi apa yang disampaikan tadi ini bukan sekedar kata Pak Ahmad, tetapi memang itu adalah data yang terpublikasi. Ya, jadi kita tidak hanya mendengarkan kepada ahlinya, tetapi kita juga harus melihat data apa yang disampaikan oleh ahlinya. Apa yang disampaikan uji klinis vaksin AstraZeneca, Pfizer, mRNA, dan juga AstraZeneca itu sudah terbukti di uji klinis fase 3 dan juga terbukti di dunia nyata. Gitu. Jadi ini bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar tanda kutip jualan vaksin, karena saya tidak punya kepentingan apapun, tidak mendapatkan keuntungan finansial dari program seperti ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.